teman-teman saham tuh lagi kayak pasti banyak yang pamer profit banyak banget tuh. Everybody is a genius in the bullish market. Betul. Dan ya kayak dibilang kasarnya monkey aja bisa make money gitu. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kimsung dari Trading Academy ID. Di episode kali ini akan menjadi episode sangat spesial sekali karena di kali ini gue akan kedatangan tamu yaitu Bro Kevas Evander. Halo bro, thank you banget nih. Thank you bro udah mau datang, udah kita invite di sini. Siap. Nah jadi memang sebenarnya nih gue pertama kali collab sih. Oh iya? Iya, gue pertama kali collab. Berarti terhormat banget gue. Terhormat banget nih Bro Kevas nih. Gue pertama kali collab buat di Trading Academy. Halo semuanya. Iya, gue juga solo do. Gue awalnya dulu gue suka main game kan. Jadi gue tuh suka dulu main game tuh gue suka huntingnya solo gitu. Solo doang ya. Jadi ketika gue bikin channelnya pun ya gue nggak terlalu yang nyari-nyari buat collab gitu. Nah cuman setelah gue lihat memang gue sadari kayaknya memang ilmu yang gue punya juga untuk kan gue memang mau tujuannya bikin channelnya buat share buat teman-teman kan tentang investasi lah, tentang trading gitu mostly. Cuman ya emang gue juga terbatas di situ doang gitu. Jadi terus memang trennya tuh lagi tren-tren collaboration semua kan. Jadi memang kayak ya udahlah ilmu gue yang terbatas, gue memutuskan buat collab juga gitu. Nah cuman kalau gue kan mostly memang ngomongnya di forex nih. Yap. Nah gue kan ngomongnya di forex. Jadi kalau gue cari orang yang tentang forex juga nanti bosen lagi audiensnya. Makanya gue pilih Bro Kevas Evander. Thank you banget nih. Yang main saham nih. Ini expertnya di saham, fundamental analis loh. Oke. Nah, thank you. Gimana? Terus jadi memang gue sebenarnya milih Bro Kevas juga karena memang ternyata follow Trading Academy gitu kan. Iya. Gue udah lama juga. Dan gue juga sebenarnya notice juga di awal-awal gue dulu waktu baru bikin Trading Academy, gue adalah sebenarnya riset tentang siapa sih pemain trader di YouTuber gitu ya. YouTuber gitu lah. Salah satunya nih Bro Kevas yang muncul banget yang dari tahun 2019 gue pernah nonton video lu yang lu ngomongin Garuda. Oke, wah itu video awal banget sih. Itu video gue terus di situ kayak waktu itu gue lagi lihat Garuda juga soalnya kan lagi heboh tuh kayak kasusnya segala macam gitu kan. Terus semua orang bilang pokoknya lagi jelek lah Garuda. Nah di situ gue dong tuh gue call buat beli. Oke. Ya. Terus gitulah. Jadi itu awal mulai. Nah, tuh, Bro, gimana nih? Kan lu kan fundamental analis kan di saham di Indonesia mostly kan. Nah, gue pengen nanya nih, ceritain lah awal-awalnya lu bisa kenal dunia saham, terus ya gimana dari awal sampai sekarang lu berada di saham tuh apa aja suka dukanya segala macam cerita dari awal dukanya ya. Atau cerita dari pengalaman awal lah. Ya, oke. So, halo semuanya yang belum kenal, kenalin gue Kevas. Gue saham itu sebenarnya dari 2014. Udah jalan 6 tahun ya tahun ini berarti ya. Yes. Itu pas kuliah ya. Kalau ditanya alasannya kenapa ya mungkin kayak teman-teman semua gitu pingin dapat duit tambahan aja gitu kan. Pingin punya extra income, akhirnya coba belajar saham pada waktu itu yang kayaknya gue ngerasa bahwa saham ini harusnya bisa suatu hal yang dikerjanya itu nggak terlalu sibuk lah gitu ibaratnya ya kan. Jadi yaudah belajar, tertarik juga dan waktu itu 2015 emang saham tuh lagi bagus gitu ya. Jadi profit dan akhirnya ketagihan ya kan. Tapi memang pada waktu itu gue juga belajarnya trading sebenarnya. Trading saham gitu. Bahkan saham pertama gue yang gue beli itu saham gorengan yang sangat tidak berfundamental, sangat baik gitu ya. Kolesterol banget. Itu saham energi, NRG kalau teman-teman tahu. Jadi itu emang ya sahamnya waktu itu banyak digoreng-goreng lah. Padahal sebenarnya fundamentalnya nggak bagus. Tapi ya namanya trader ya itulah yang penting disikat, yang penting harganya naik kan ibaratnya kayak gitu. Jadi pom ya sukanya tentu profit di awal-awal, tapi dukanya setelah itu memang kejedot di market juga gitu. Dimana 2015 nggak perform lah trading, malah banyak kalahnya, malah banyak ruginya gitu. Tapi ya nggak mau nyerah kan, akhirnya belajar teknikal juga, belajar fundamental juga. Belajar teknikal juga ya? Belajar teknikal, karena awalnya memang sebenarnya belajar teknikal terus. Ya untuk tradingnya untuk trading kan, terus belajar fundamental untuk aliran yang lebih ke investasi yang sifatnya jangka panjang. Nah di situ gue juga belajar forex tuh. Forex untuk belajar juga ya. Download MetaTrader segala macam gitu kan. Belajar juga, dan kalau personal express gue pada waktu itu trading gue malah kalah. Di forex gitu. Di forex gue kalah. Tapi yang investasi saham itu lebih profit.
That's why gue memutuskan kayaknya ini lebih cocok buat gue, karakter gue, kepribadian gue gitu. Jadi buat beli saham kemudian di hold dalam jangka waktu yang sedikit lebih panjang. Karena kalau trading itu rasanya gatel terus, kayaknya gue belum bisa kontrol diri pada waktu itu gitu. Nah, jadi dari situ gue bukan menutup mata bahwa trading itu jelek segala macam. Coba pada saat itu kayaknya investasi ini mau hal yang gue skillnya mau gue dalemin dulu deh. Gitu. Karena gue merasa gue bisa kerja, gue bisa ngapa-ngapain, tapi investasi ini bisa jalan. Ya kan, saham ini kan kalau gue belinya secara ibarat pakai analisa fundamental, itu kan gue mindsetnya buat jangka panjang. Jadi sebenarnya bisa ditinggal gitu. Nah, jadi ternyata profitnya lumayan, dari situ gue dalemin dan ya sampai sekarang kalian mendalami di sini. Dan untuk investasi lebihnya. Yep. Nah, ini mungkin kan penonton Trading Academy masih awam nih dengan fundamental analysis segala macam kan, karena gue selalu gembur-gembur sama technical. Gue pengen tanya nih, terus kalau misalkan lu ketika fundamental analysis itu apa sih sebenarnya gitu, kayak kenapa bisa sekarang ini lagi booming nih, gue lihat juga trennya tuh orang-orang tuh ngomongnya fundamental analysis, value investor gitu-gitu kan yang lagi terkenal ya. Nah itu sebenarnya apa sih? Apa yang dilakukan gitu kan? Jadi basically sebenarnya kalau saham itu kan memang underlying-nya adalah bisnis sebuah perusahaan. Yes. Ya kan, ada bisnis, let's say Indofood, Bank BCA itu kan memang ada bisnis realnya gitu. Nah, karena ibarat kalau kayak kita punya usaha, kita pasti pingin beli joinan sama teman gitu ibaratnya. Join bisnis pasti ke bisnis yang profitable. Pasti kalau bisa bisnisnya profitable, bagus, kemudian prospeknya juga oke. Nah, ini sebenarnya hal-hal di luar pergerakan harga. Kalau teknikal kan ngomongnya pergerakan harga. Ini kan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Perusahaannya bikin profit nggak, bisnisnya bergerak di bidang apa, terus prospeknya seperti apa, manajemennya gimana. Jadi ini ngomongin sebenarnya yang di dalam perusahaannya. Kenapa kita ngomongin yang ada di dalam perusahaan? Karena harga saham itu secara jangka panjang akan mengikuti kualitasnya. Kalau perusahaannya emang bagus, seharusnya harga sahamnya akan naik terus. Karena perusahaan itu kan growing, ya kan? BCA 20 tahun lalu sama BCA sekarang kan udah jauh skalanya lebih besar. Begitu juga dengan harga sahamnya. Ya kan? Kenapa? Karena BCA bertumbuh. Indofood, Unilever, you name it lah, perusahaan-perusahaan yang memang besar. Dan memang keuangannya bagus. Nah dari situ, itulah maksudnya fundamental. Jadi kita beli saham tuh karena memang ada bisnis yang di dalamnya, dan bisnis ini yang kita coba pelajari. Kayak gitu. Ya kalau bahasa klisenya adalah kita beli saham kan kita jadi pemilik bisnis bro. Ya, jadi kita maunya beli saham yang profitable-nya bagus. Gitu. Ngincar dividen juga? Salah satu yang diincar untuk investor jangka panjang biasanya memang dividen, karena itu kan lebih ke passive income ya. Memang ada yang mengincar dividen juga. Nah tapi kan kita tahu nih kalau saham Indonesia ada banyak perusahaan tuh. Betul. Ada 700-an gitu. Nah gimana fundamental analysis ini bisa membantu investornya untuk ngelihat 700 perusahaan ini kayak kan nggak mungkin nih sehari dia kerjanya teliti satu-satu gitu kan, kayak buset butuh satu hari satu butuh 700 hari 2 tahun baru kelar. Belum nanti kalau ada udah tambah lagi gitu kan, IPO lagi gitu mati tuh. Jadi ini gimana tuh biar bisa kayak ya bisa screeningnya lah kayak. Memang screeningnya di awal bisa sih berbagai macam metode ya. Di teknikal mungkin ada screener juga kan ya. Ada. Nah, di saham yang fundamental pun juga bisa ada screenernya gitu. Misalnya kalau teman-teman udah tahu rasio-rasio keuangan bisa pakai screener seperti itu. Atau kalau gua biasanya memang gua ya punya list 700 saham itu. Punya list, kemudian ya gua udah tetapin gua mau lihat indikator apa yang buat gua penting gitu. Misalnya revenue growth. Revenue growth itu adalah yang penting omset perusahaannya naik terus. Udah gua liatin dibandingin tahun lalu dari sebelumnya. Udah gue coretin dulu aja perusahaan-perusahaan yang memang tidak bertumbuh. Aneh dong, misalnya 5 tahun nggak bertumbuh perusahaannya. Masa omset bisnis 5 tahun nggak bertumbuh sih? Nah itu bisa gue coret-coret. Jadi dari 700 mungkin bisa jadi 500. Banyak juga masih. Masih. Jadi di saham kita memang nggak semua perusahaannya boleh dikatakan bagus. Gue bahkan dengarnya biasa katanya bahkan cuman katanya 10%. Iya, bahkan nggak sampai, ada yang bilang nggak sampai 20 perusahaan loh yang benar-benar bagus banget tidak bisa dibantah menurut gue ya mungkin segitu lah. Tapi ya kan kadang bagus atau enggak kan debatable juga ya. Ada yang melihat orang kalau enggak kenapa direktur atau founder-foundernya bikin perusahaan juga gitu kan. Sebenarnya ada prospek tapi mungkin bisnisnya banyak struggle segala macam akhirnya jadi rugi. Ya mungkin nggak harus rugi lah tapi kinerjanya turun terus ya kita juga nggak mau. Jadi ya memang
kita carinya kalau bisa revenue yang growing terus, itu salah satunya. Revenue, tentu aja profit juga gitu. Dan salah satu rasio yang mungkin paling umum adalah misalnya kayak return on equity. Pernah dengar nggak? Return on equity, pernah. Jadi kayak ya udah berapa sih ROE-nya perusahaan gitu. Investment. Iya, yang lebih sama. Kayak misalnya kalau kita beli deposito perbankan gitu ya. Yes. Berapa sih dapat bunga kan 3,5%, 4%. Itu kan sebenarnya return on equity. Return on equity ketika kita beli deposito itu. Berarti ROE-nya 3-4%. Nah, kita mau cari bisnis-bisnis yang bisa lebih tinggi daripada deposito dong. Iyalah. Nah, jadi otomatis kalau biasa paling umum misalnya return on equity di atas 10%. Oh, itu paling umum. Paling umum biasanya ROE di atas 10%. Kenapa? Karena kalau kalau investasi yang tidak beresiko tapi bisa profitable itu menurut gua salah satunya obligasi. Obligasi ya? Ya, obligasi kan returnnya lebih tinggi tuh daripada deposito. Karena 6%. Ya, 6%, 7%. Jadi, itu udah batas minimum ROE sebuah bisnis menurut gua. Kenapa? Ya. Karena daripada lu capek-capek bikin bisnis, mending deposito aja. Iya, mending deposito atau obligasi. aja. Gitu. Ongkang kaki dapat tuh 7%. Iya. Ngapain capek-capek bikin bisnis kalau returnnya kecil? Jadi itu dapat minimum. Dulu kan bunga kita kan cukup tinggi ya. Jadi Dulu biasa. obligasi bisa mungkin 8%, 9%. Makanya patokan rule of thumb-nya 10%. Gitu. Oke. Jadi Yes. ya udah dicari aja ROE yang 10%. Tuh guys, yang minimal ROE 10% kalau ada yang mau investasi saham. Nah tapi nextnya, kenapa pilihnya saham Indonesia gitu? Kan ada saham luar, kayak kita kan bisa akses juga saham luar tuh kayak Wall Street, NYSE, Hang Seng atau Jepang punya gitu kan. Dan bahkan kalau di US itu benar-benar bisa di short sell. Gua nggak pernah main saham di US, cuman katanya bisa di short sell. Bisa sih, jadi kalau marketnya itu kan kalau di trading kita udah normal ya forex dan gold gitu kan bisa buy and long buy and short sell langsung kan tanpa harus beli barang dulu. Nah, tapi kalau di saham di luar tuh bisa di short sell. Jadi ketika lagi kayak gini nih lagi 2020 yang lagi anjlok, pada banyak yang tajir juga gara-gara gitu kan. Nah, kenapa Indonesia nggak bisa nih? Indonesia dulu punya wacana tapi sekarang nggak bisa sih. Oh, pernah ada wacana tapi kayaknya belum disahkan lah. Nggak tahu sih gimana jadinya. Nah, tapi kenapa lu pilihnya tetap saham Indonesia ketimbang yang peluang di luar gitu? Oke. Alasan bagus dulu ya. Alasan yang bagus. Karena Indonesia menjanjikan, Bro. Oh gitu. Ya kan negara berkembang. Indonesia ini alasan paling bagus. Oh iya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat return IHSG itu kita salah satu yang paling tinggi di dunia. Oh iya. Iya, return IHSG kita 5 tahun terakhir. Pada waktu ya kalau sekarang otomatis pasti melambat lah ya karena kan segala macam. Tapi 5 tahun terakhir tinggi ya, kita salah satu yang paling tinggi IHSG, ya kan? Tapi itu alasan bagusnya, jadi prospeknya bagus. Alasan jeleknya adalah karena gue malas aja. Karena di Indonesia aja udah banyak gitu, udah banyak perusahaan yang bagus gitu. Oh gitu. Ya kan, di Indonesia udah perusahaan yang bagus, jadi gue malas belajar untuk saham-saham yang di luar negeri lah. Tapi kalau teman-teman suka ya menurut gue nggak ada salahnya gitu. Jadi ini just my personal opinion aja yang susah untuk dapetin informasi yang perusahaan di luar gitu kayak. Ya gue kan lingkungan Indonesia, yang gue tahu perusahaannya perusahaan Indonesia gitu. Meskipun sumber informasi bisa diakses gitu ya. Iya. That's why itu alasan subjektif sekali. Oke. Gitu. Tapi memang Indonesia returnnya bagus. IHSG salah satu yang tertinggi. Oke. Jadi tapi berarti memang kalau fundamental analysis ini lebih ke kalau beda negara tuh kayak beda. Menurut gue sih sama aja sih sebenarnya. Oh sama aja. Menurut gue karena kan bisnis itu akan ngelaporin laporan keuangan. Iya. Dan laporan keuangan itu sebenarnya semua negara itu ya standarnya kayak gitu sama kurang lebih. Ya kan revenue-nya berapa, profit, balance sheet. Ya itu sebenarnya sama aja. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajarin tuh bisa diterapin di negara apapun, saham negara apapun. Oke. Gitu. Jadi cross country itu nggak masalah. Oke. Mungkin cuma yang perlu kita banyak tahu kan adalah kebijakan apa yang di luar negeri, di negara lain. Kan kadang kita nggak update banget. Ya, tentu beda ya kebijakan dari negara sih. Sedangkan kebijakan negara itu kan pasti berpengaruh juga pada kinerja perusahaan. Seperti itu. Nggak cuma perusahaan, kalau ngomongin trade forex juga, kalau Donald Trump nge-tweet, pasar gonjang-ganjing. Iya. Kena COVID pada waktu itu ini juga ya? Langsung jatuh. Ya. Ada Nasdaq segala macam langsung ambruk. Iya. Kayak gitulah. Memang ngeri juga sebenarnya. Terus kalau misalkan fundamental analysis kan ngomongin tentang baca laporan keuangan ya. Nah,
hal yang pertama kali Bro Kefes baca ketika buka nih, kan kita ketika buka laporan keuangan, gue udah pernah nyoba nih. Gue juga kan sebenarnya gue nggak terlalu, gue sangat teknikal ya, gue tidak ada ilmu fundamental. Nah jadi gue juga pernah coba baca laporan keuangan. Ini apa itu angka? Nah, jadi apa yang dibaca pertama kali? Kalau menurut gue, kalau yang benar-benar buat pemula, memang baca laporan keuangan penting. Tapi kalau gue saranin biasa ke teman-teman, baca laporan keuangan penting, yes, tapi kalau belum bisa, baca aja summary-nya. Summary itu biasa kalau kita buka akun saham kan ada di sekuritas masing-masing. Nah, dari summary itu kita cari yang namanya financial rasio keuangan dulu gitu. Nah, jadi nggak usah bacain angka-angkanya dulu, itu step berikutnya gitu. Jadi kita bacain rasio-rasio yang tadi kayak return on equity. Jadi sebelum buka keuangannya, biasanya gue ngecek kalau perusahaannya return on equity-nya kecil, ya gue nggak perlu seluk-beluk lebih dalam lagi lah ke perusahaan itu. Iya, langsung cut aja gitu. Ya meskipun siapa tahu perusahaan ini sebenarnya punya peluang, tapi ya bodoh lah. Skip dulu lah. Ya, cari aja dulu yang bagus-bagus. Kayak 700 yang lain kok. Iya gitu. Jadi lihat dari summary-nya. Summary itu ada financial ratio. Nah, tapi kalau kelihatannya udah bagus, beberapa rasio yang kita tahu itu bagus, baru kita cek lebih dalam. Yang dilihat apa? Yang dilihat ya sama kayak tadi jelasin. Revenue-nya gimana? Naik turun, dan terus net profitnya gimana, naik turun, terus kondisi perusahaannya sehat atau enggak tuh biasa kita lihat dari neraca atau balance sheet. Itu intinya ya banyak hutang atau enggak gitu. Kalau banyak hutang kan beresiko. Banyak hutang, ya hutang bisa bermanfaat, bisa ekspansi segala macam pakai hutang. Tapi kalau terlalu banyak juga beresiko. Jadi ya kita melihat hal-hal seperti itu sih. Nah itu yang ribetnya itu. Ya sebenarnya tugas investor adalah mengerti apa cerita di balik angka itu. Nah itu guys, harus mengerti di balik. Kita nggak perlu untuk jadi akuntan yang bisa bikin laporan keuangan sebenarnya. Iya. Dan buat gua fundamental itu cuma kali bagi tambah kurang. Jadi semua orang harusnya bisa. Harusnya. Ya kan? Dan common sense sudah. Yes. Ya kayak tadi kita ngomongin return on equity. Udah ada angkanya. Ya udah kita tinggal terjemahin. Return on equity 10% tuh bagus nggak? Return on equity 1% tuh bagus nggak? 1% kita tahu ceritanya nggak bagus berarti kemungkinan besar kan berarti profitnya kecil. Tapi kalau return on equity-nya 15%, 20% berarti kan kita bisa tahu ceritanya ini perusahaan profitable. Yes. Gitu. Jadi kita nggak perlu bikin laporan keuangan nyusun Excel yang ribet untuk dapetin angka ini. Sebenarnya angka ini udah ada, tapi kita tinggal berusaha untuk menerjemahkan angka ini apa. Jadi tugas investor yang penting adalah mengerti. Tahu ceritanya itu apa. Terus kalau gue mau tanya lebih dalam lagi, gue sering lihat juga kalau di YouTube gitu orang jelasin tentang baca laporan keuangan, fundamental itu banyak ngomongin tentang PPV, PR, atau ada yang sampai baca EBITDA, gitu kan. Nah itu maksudnya apakah itu juga termasuk yang lu lihat atau termasuk yang lu lihat juga gitu? Iya, termasuk yang gue lihat. Jadi itu sebenarnya sama juga financial ratio, rasio keuangan yang angka itu memang didapat dari laporan keuangan. Gitu. Itu memang yang hal-hal yang kita lihat sih. Itu gitu. Yang wajib untuk masuk posisi lu lihat. Sebenarnya wajib atau enggak memang kalau yang PER atau PBV itu memang umum banget. Itu paling umum ya. Sangat umum dan memang most likely pasti akan digunakan. Pantes gua sering banget lihatnya di PER, PBV. Umum sih soalnya. Umum. Itu tapi rasio yang umum dan paling mudah dipahami dan paling gampang untuk dingertiin lah. Semakin kecil angkanya semakin murah ibaratnya kayak gitu. Tapi apakah harus pakai itu? Ya enggak juga. Cuma itu umum dan paling gampang diakses gitu. Tapi kalau mau ribet tanpa lihat rasio itu ya bisa aja orang bikin kalkulasi projection segala macam, mau dibikin ribet juga bisa gitu. Jadi wajib atau enggak ya terserah kalian gitu. Tapi umumnya orang mau pakai itu doang juga bisa. Gitu. Terus kalau kira-kira nih kan kita tahu nih kalau di dunia saham itu banyak sektor ya. Nah, terus kalau di Indonesia menurut Bro Kefas nih sektor yang paling oke nih apa nih? Kalau untuk investasi jangka panjang menurut gua yang nggak bisa dibantah adalah perbankan dan consumer goods itu menurut gua agak sulit untuk dibantah untuk secara jangka panjang tuh nggak bagus. Kenapa tuh? Karena berbisnis bank itu nggak akan ada matinya. Ya kan, semua orang butuh bank. Semua orang butuh uang lah literally. Taruh uang mau di mana lagi selain di bank? Di OVO? OVO itu back-endnya bank loh. Back-endnya bank ya? Bank gitu. Uang yang ada di kita di OVO itu sebenarnya ditaruhnya di rekening bank. Jadi sebenarnya
fintech itu tidak berkompetisi dengan bank menurut gua, tapi malah berkolaborasi ya mereka. Gitu. Karena kebetulan gua pernah kerja di fintech OVO juga gitu. Jadi kan gua ngerti lah. Jadi sebenarnya fintech itu tidak bersaingan, malah bisa berkolaborasi. Dan which is itu bisa menguntungkan bank juga sebenarnya kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ininya jadi bank nggak akan ada matinya. Iya. Kan? Dan bank di Indonesia itu punya bunga margin itu yang paling tinggi bro kalau lo tahu di dunia ini. Dibayangin kayak gini nih, misal kita nabung di bank dapat bunga 3%, ya kan? Deposito gitu ya, nabung bank. Bahkan kita nabung bank yang non deposito, rekening biasa itu kan 0,15%. Iya, itu kecil banget. Kecil banget kan? Betul, iya. Dan kalau kita minjem di bank nih, kita punya usaha, kita dikasih bunga itu mungkin 7%, 8%, 9%. Ya misal kayak KPR lah, mungkin KPR 7%. Jadi orang naruh di bank bayar maksimal 3% lah. Maksimal 3%. 3-4% lah, ya kan? Tapi dia minjemin ke orang 7, 8, 9% ke bisnis-bisnis kan? Kan selisih. Iya, itu selisihnya 4%. Nah, selisih ini itu yang paling tinggi di Indonesia, di dunia. Indonesia punya bank. Secara keseluruhan itu namanya bahasa rasionya adalah net interest margin. Interest margin kan selisih bunganya gitu kan. Itu yang paling tinggi. Jadi bisnis bank di Indonesia tuh profitable banget. Ya. Paling cuan. Jadi memang ya bisnis bank ada matinya. That's why BCA jadi perusahaan paling besar di Indonesia secara kapitalisasi. Jadi bisnis bank menurut saya nggak ada matinya. Terus ya consumer goods, semua orang butuh makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga. Disebut aja kayak Mayora, Indofood, ya kan Unilever. Rasanya kalau ada pesaing baru mungkin aja, tapi kayaknya agak berat aja gitu. Mereka memang udah rajanya kan di Indonesia. Jadi sektor ini menurut gua akan sulit untuk mati. Oh itu kemarin gua baru nonton juga tuh ada bahas Mayora hari lalu. Jadi kan teman-teman juga bisa mampir ke YouTube-nya buat yang lebih mau advance lagi tentang ngomongin fundamental, itu ke YouTube-nya Fast Finder aja, nanti ada link, jadi ada YouTube-nya. Itu ada tuh ngomong Mayora tuh. Terus gua coba nonton tuh kayak, gua nggak ngerti. Gua coba tahu, gua bisa tarik gambar gitu. Tarik gambar kayak gitu. Tapi sebenarnya sebenarnya mudah dipahamin sih sebenarnya. Karena ceritanya adalah ya cerita bisnis Mayora itu. Iya sih gitu. Jadi ya harusnya bisa, semua orang pasti bisa karena itu sebenarnya juga dekat dengan kita sih sebenarnya bisnisnya. Iya, nah tuh teman-teman bisa mudah dimengerti. Jadi coba aja langsung nonton. Ya saya kita mau belajar, kalau nggak mau belajar ya agak ribet gitu. Mau belajar teknikal, nggak mau belajar juga susah kan? Iyalah, ya pikir gampang cuma gambar doang. Susah juga. Susah loh. Iya. Kalau gampang semua orang juga bisa lakuin. Iya, kalau gampang semua orang udah trading aja gitu. Oke. Nah, terus di tahun 2020 ini kita tahu nih kita memang sahamnya lagi anjlok kan. Nah, kira-kira untuk prospeknya IHSG, terutama yang kita ngomong saham Indonesia itu kedepannya gimana di tahun 2021 nih? Gue pengen tahu dari Bro. Oke, sebenarnya market kita tuh malah lagi, ini kita kan akhir tahun ya, Desember. 3 bulan, 4 bulan terakhir tuh lagi naik sih, lagi naik ya. Teman-teman saham tuh lagi kayak pasti banyak yang pamer profit banyak banget tuh. Everybody is a genius in a bullish market. Betul. Dan ya kayak dibilang kasarnya monkey aja bisa make money gitu. Karena memang ya marketnya bullish, trennya bullish, dan kebetulan optionnya cuma buy. Iya. Kalau di forex or gold mungkin, waduh kayaknya udah ketinggian ini nggak masuk akal. Profit lo short sell lah, itu rugi ya kan. Benar juga. Tapi karena di saham optionnya cuma buy dan kebetulan semua orang hanya bisa buy dan hampir beli apa aja kayaknya pada naik gitu. Jadi emang kita lagi recover lah. Jadi memang parahnya itu kan di bulan Maret parah banget. Topnya. Krisis, tapi sebenarnya kalau di saham itu sebenarnya peluang. Ya kan, karena ibaratnya kita bisa beli perusahaan bagus di harga yang murah. Kapan lagi? Padahal kita kan suka dengan diskon. iPhone diskon senang, baju diskon senang, saham diskon harusnya kita senang juga. Gitu. Jadi untuk peluang kedepannya itu 2020, jadi kita lagi recover dan sekarang udah lumayan tinggi, tapi apakah 2021 bisa naik lebih tinggi lagi? Menurut gua masih bisa naik. Karena kalau gua pakai common sense gini aja, sekarang IHSG kita itu belum 6.000. Belum 6.000. Masih berapa? 5.800, 5.900, hampir 6.000. Tapi level tertinggi kita IHSG itu di 6.600. Masa iya sih, sampai 10, jangan 10 lah, 3, 4, 5 tahun lagi kita nggak bisa kembali ke level tertinggi, all time high. Padahal kita 5 tahun lagi negara kita pasti berkembang kan.
Yes. Apalagi kita udah diprediksiin 2030, 2035, 40 ya berapapun tuh kita masuk top 5 ekonomi global. Ya kan Indonesia mungkin nomor 4 kalau nggak salah diprediksi. Kan jadi udah masa depan Indonesia itu cerah sebenarnya. Dan sekarang kita belum all time high. Yes. Ya Jadi kan? masih banyak peluangnya. Secara common sense harusnya minimal tuh all time high itu pasti bisa. Yes. Kalau IHSG naik 10% itu artinya ada saham-saham yang naiknya jauh di atas 10%. Ya kan IHSG kan kayak rata-rata semuanya. ya kan. Jadi harusnya ada perusahaan-perusahaan yang jauh lebih bagus. Jadi menurut gua pandangan ke depan 2021 itu harusnya masih bullish sih. Kecuali sampai tiba-tiba terjadi suatu ada COVID baru nih. COVID baru atau pandemi baru ya kita nggak tahu, itu lain cerita ya. Cerita aja. Tapi skenario sekarang sih menurut gua harusnya masih bullish. Oke. Karena yang jelek-jelek tuh udah lewat gitu. Resesi udah lewat, COVID juga udah mulai. Ya kita doakan semakin sedikit korbannya, tapi kan vaksin juga udah mulai ada. Jadi berita buruknya tuh ibarat kayak udah mulai minim. Kecuali tiba-tiba ada berita buruk yang di luar dugaan lagi ya nggak tahu. Ya itu dia. Oke nih. Terus again kalau kita ngomongin this is investment kan, investasi kan. Seberapa penting menurut Bro Kevin investasi dan kapan kalau bisa kapan mau dimulai investasinya? Jadi jangan ngomongin kayak kan seringnya bilang sekarang mulai. Iya, tapi iya. kadang-kadang gue tuh ngerasainnya tuh Baru kayak gue jawab bro, jadi gue jawab apa dong? oh gitu ya. Jadi gue mau jawab sekarang gitu. Karena kadang-kadang gue pengen lebih ke relatable ke teman-teman juga. Oke. Gitu. Kayak menurut gue pribadi, kalau gue dari gue pribadi dulu ya. Kalau mulai sekarang kadang-kadang ada orang yang memang dia tuh lagi nggak bisa aja untuk berinvestasi. Maksudnya dia punya income nih, tapi kayak pembagian portfolio masa income itu Oke. Maksudnya buat lebih ke bayar personal finance finance-nya aja, lebih Oh, personal oke. finance itu. Jadi kayak menurut Bro Evans itu mendingan ketika lu udah di strata level income kayak gimana gitu, baru mau mulai investasi. Jadi satu mindset yang salah adalah investasi itu hanya untuk orang kaya, itu salah banget. Oke. Padahal orang menjadi kaya karena berinvestasi. Oh ya dulu seingat gua satu lot tuh 500 lembar ya, sekarang satu lot 100 lembar. Iya betul. Nah itu jadi memang bukan untuk orang kaya doang sih. Betul. Dulu bahkan mulai akun itu minimal 50 juta zaman dulu, mungkin 10 tahun yang lalu. Terus diturunin pas zaman gua 4 tahun lalu itu minimal 10 juta. Tapi pas yang minimal 10 juta rame, ada aja yang minimal 1 juta. Oh, Sekarang bahkan minimal 100 ribu. 100.000. Bahkan ada yang sekarang boleh buka akun dulu tanpa deposit. Tapi gimana mau beli? Jadi otomatis deposit kan. Jadi ibarat deposit suka-suka juga. Tapi jadi barrier to entry-nya udah lebih rendah. Jadi untuk pemulai gampang dan ya kayak tadi bilang bahwa kita berinvestasi untuk menjadi kaya. Bukan kita harus nunggu kaya dulu baru berinvestasi. Nah, tapi sampai di level mana menurut gua yang pasti penuhin kebutuhan hidup dulu sih memang. Jadi kalau memang belum bisa penuhin kebutuhan hidup ya jangan investasi. Menurut gua jadi kita punya penghasilan, kita tahu pengeluaran per bulan kita berapa, ya udah sebenarnya kan misal gampang pakai angka, kita punya penghasilan untuk yang teman-teman gaji UMR misalnya 5 juta gitu ya, 5 juta sampai 5 juta. Tapi sebenarnya mungkin kita bisa hidup biasa aja dengan gaya misal 2,5 juta. Ya kan? Berarti kan sebenarnya masih ada sisa 2,5 juta lagi. Yang sebenarnya bisa dipakai atau enggak. Ya kan? Kadang karena ngerasa masih 2,5 juta ya udahlah dipakai buat beli A, beli B gitu kan. Tapi padahal antara dipakai atau nggak dipakai ini sebenarnya masih bisa. Nah ini yang sisa 2,5 juta ini harusnya dibuat investasi aja. Jadi mulai dari penghasilan lu berapa, kemudian lu tahu pengeluaran kebutuhan bulanan berapa, ya sisanya diinvestasikan menurut lu bicaranya kayak gitu. Tapi memang nggak dipungkirin ada yang mungkin penghasilan 5 juta dan kebutuhan hidup dia 5 juta juga, ya kan? Kalau memang kebutuhan hidupnya 5 juta dan nggak bisa dikurang-kurangin, ya udah nggak usah investasi dulu, menurut gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting lu bisa hidup. Iya, jangan FOMO aja karena ya Indonesia itu juga masih grow. Nah terus gimana kalau kayak gitu? Ya solusinya bukan investasi dulu menurut gue, tapi gimana caranya kita punya skill untuk naikin income dulu. Naikin income aja jadi 7 juta aja. Sekarang lu punya spare 2 juta. Baru buat mulai investasi. Gitu sih menurut gue. Jadi make sure ya investasi nggak harus yang paling pertama, penuhin dulu kebutuhan hidup yang benar-benar wajib, baru kalau memang ada alokasi lebih yang lu bisa antara pakai dan nggak pakai, dimulai dari investasi. Bahkan kalau mulai 100.000 per bulan aja, ya nggak masalah juga. Gitu. Karena ya mumpuk aset lah pelan-pelan sih. Gitu. Jadi beli kayak tiap bulan gitu kan? Nabung. Ya itu juga bisa salah satu cara ya. Nabung saham gitu. Ya, jadi betul. Oke, nice. Oke, terakhir nih. Oke.
gue mau nanya terakhir, tips buat teman-teman yang mau mulai trading atau investasi di saham, please. Tips dari Bro Kevas. Yang pasti mulai dari yang lu tahu dulu. Yang Jadi 700 tadi banyak saham, jadi mulai aja dari yang lu tahu dulu juga nggak masalah. Perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, lu cekin aja. Paling gampang adalah kayak tadi revenue dan profit itu naik terus atau enggak. Udah itu minimal itu aja. Minimal itu pasti ya berarti perusahaannya kan growing. Perusahaan growing harusnya nilainya pasti akan bertumbuh terus. Jadi tipsnya mulai dari yang tahu, dicek kinerja perusahaannya bagus atau enggak. Kayak gitu. Dan yang penting adalah ya terus belajar sih, never ending improvement, ya kan, terus belajar dan konsisten untuk invest terus. Gitu. Karena invest itu kan bukan pekerjaan sekali selesai gitu. Kayak trading kan juga nggak cuma trading 1 hari doang, invest juga nggak cuma 1 hari gitu kan. Kalau punya dana lebih, ada penghasilan lebih, ya diinvest lagi. Jadi ya itu kegiatan yang terus-menerus kita perlu lakuin. Jadi kuncinya ya konsisten dan disiplin aja sih. Gitu. Dan terakhir ya menurut gua nggak perlu jadi pinter sih buat di saham bisa make money gitu. Nggak harus yang gue harus menguasai ilmu accounting, finance tingkat dewa. Gimana kalau gue anak di kafe gitu? Iya, gue anak di kafe, gue anak desain, anak seni, anak bahasa yang nggak mengerti keuangan. Itu gimana? Iya nggak perlu, karena itu nggak menjamin untuk lo sukses. Jadi investasi sahamnya bisa buat semua orang lah. Bisa buat semua. Tuh guys, mantap. Oke, jadi itu gue mau bahas sedikit. Jadi memang ketika kita mau menambah apa ya kemakmuran dalam financial lah ya, menurut gue ya, itu investasi nambah aset itu investasi di saham tuh bisa banget menjadi pilihan ya, dengan bisa start from nabung dari 100.000 per bulan dan segala macam tadi kan, tapi memang perlu diketahui kalau beda-beda orang itu punya beda-beda income, punya privilege yang berbeda, jadi jangan maksain untuk tahu ketinggalan FOMO gitu kan, karena orang lagi main saham semua ini jadi tahu ketinggalan, jadi maksain buat sambil ngutang dan segala macam tuh jangan dilakukan juga, karena tetap aja investasi itu ada resikonya ya. Betul. Nah jadi itu beberapa tipsnya, dan nggak orang pinter doang atau orang kaya doang yang bisa berinvestasi saham, everybody can do it, tinggal mau belajar aja. Betul. Nah by the way, Bro Kevas ini dia juga punya kelas ngajar nih. Di promosi ini jadinya. Gak apa-apa. Oke. Promosi kamu sekarang. Oke. Iya punya. Jadi mampir aja ke website investwithkevas.com. Itu ada informasinya. Dan itu boleh kalian langsung untuk belajar sama Kevas tentang bagaimana berinvestasi saham. Dari awam banget sampai bisa aja. Nah, atau kan guys? Oke, jadi itu untuk nambah instrumen investasi ya. Jadi kalau gue pribadi juga, gue memang menyarankan dari teman-teman semua yang udah ikut trading academy itu, ketika punya income, gue juga trading dari forex itu I get the profit ya. Ketika kita trading forex ini emang agak cepat kan dapat rewardnya kan, dan resikonya juga agak gede. Makanya yang selalu gue lakukan adalah ketika gue dapat income lebih itu harus ditaruh di saham juga, karena memang saham ini yang tadi yang ngomongin tentang perbankan dan consumer goods itu yang bisa punya prospek uptrendnya itu jangka panjang. So itu hal yang baik untuk dilakukan menurut gue juga. So that's it. Thank you Bro Kevas yang sudah masuk sini, sudah repot-repot mau sharing. Iya, enggak lama, santai aja. Kita semoga bisa balik lagi ke depan. Siap. Thank you. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan as always, let the pro with you. Selamat trading. Bye.